Selamat malam teman-teman yang dikasih dalam nama Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan mencoba menghafal beberapa ayat, dan kebetulan pada malam hari ini hafalan kita terdapat dalam Galatia 11, Galatia pasal 3 ayat 11. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Faulujatul Harefa. Saya dari Grave International Theological Seminary, dan kita dalam program menghafal ayat Alkitab. Kita akan mulai dari Galatia 3 ayat 11. Kita buka dulu Galatia 3 ayat 11. Kita akan baca terlebih dahulu baru kita menghafalnya. Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Kita mencoba menghafalnya. Galatia pasal 3 ayat yang ke-11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang benar akan hidup oleh iman. Baik, kita akan review kembali ayat hafalan kita yang minggu lalu mulai dari hari Senin. Ayat hafalan kita mulai hari Senin kemarin terdapat dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga dan keempat. Kita baca terlebih dahulu baru kita menghafalnya ya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita hafal 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga sampai keempat. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Baik, kita maju lagi hari Selasa. Hari Selasa ayat hafalan kita terdapat dalam Yezekiel. Coba kita baca lagi. Yezekiel pasal 18. Yezekiel pasal 18 ayat yang ke-20. Kita baca pertama baru kita menghafalnya. Yezekiel pasal 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Coba kita hafal Yezekiel pasal 18 ayat yang ke-20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Baik, kita maju selangkah lagi. Ayat hafalan kita hari Rabu minggu lalu terdapat dalam 1 Timotius pasal 6. Kita buka lagi 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12. Kita baca lagi secara bersama-sama baru kita hafal. 1 Timotius 6 ayat ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar,
dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kita akan hafal 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah ikrarkan ikrar kebenaran yang benar di depan banyak saksi. Coba kita baca ulang lagi, baru kita hafal lagi. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kita hafal. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Baik, kita maju lagi selangkah. Kita hafal atau review kembali ayat hafalan hari Kamis. Hari Kamis lalu ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-18. 1 Timotius pasal 1 ayat 18 kita baca secara bersama-sama. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dan iman dengan iman dan hati nurani yang murni. Kita coba menghafalnya. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, supaya tentang apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya tergenapi sesuai dengan memperjuangkan perjuangan dengan iman dan hati nurani yang murni. Kita baca ulang lagi. 1 Timotius pasal 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku. Tadi terbalik ya. Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Ya, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Kita hafal 1 Timotius pasal 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku,
sesuai dengan apa yang dinubuatkan tentang dirimu, supaya nubuat itu dapat tergenapi dengan memperjuangkan perjuangan yang benar dengan iman dan hati nurani yang murni. Dan kita maju lagi selangkah, kita hafal ayat hafalan kita hari Jumat. Hari Jumat kemarin terdapat dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Kita baca lagi seperti biasa baru kita menghafal. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita hafal ayatnya. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita ulang lagi, satu kali lagi. Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, demikian cara menghafal ayat Alkitab kita. Kiranya ini bisa bermanfaat untuk kita semua, supaya menjadi penguatan iman kita. Apalagi kita sebagai sebagai pelajar teolog, seharusnya harus banyak menghafal ayat Alkitab. Demikian cara menghafal ayat Alkitab pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih.